wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Hari ini kita akan membahas tentang teks karya ilmiah. Yang akan kita bahas adalah yang pertama, unsur-unsur teks karya ilmiah. Yang kedua, kebahasaan teks karya ilmiah. Yang ketiga, tujuan teks karya ilmiah. Dan yang keempat, kita akan berlatih belajar membuat teks karya ilmiah. Karya ilmiah adalah tulisan yang berisi peristiwa atau fenomena yang berdasarkan kenyataan. Unsur dari teks karya ilmiah yang pertama adalah halaman judul. Yang kedua adalah halaman pengesalan. Yang ketiga adalah halaman persimbahan. Lalu kata pengantar. Lalu abstrak, daftar isi, pendahuluan, metode penelitian, pembahasan, simpulan, dan yang terakhir adalah daftar abstrak. Selanjutnya kita akan membahas tentang kebahasaan teks karya ilmiah. Salah satu sifat dari teks karya ilmiah adalah bersifat objektif. Keobjektifan teks karya ilmiah itu ditandai dengan pilihan kata yang bersifat impersonal. Bersifat impersonal artinya tidak seperti teks lain yang bersifat non-ilmiah seperti cerpen dan novel yang bisa beraku, kamu, dia. Namun dalam teks karya ilmiah ini, kata ganti yang digunakan adalah bersifat umum seperti peneliti dan penulis. Lalu unsur kebahasaan yang lainnya adalah dalam teks karya ilmiah ini penulis tidak boleh menyatakan proses pengumpulan data dengan menggunakan kalimat yang pasif. Misalnya dalam penelitian ini digunakan kuesioner ... karena dalam kalimat ini subjektif peneliti dinyatakan secara tersurat. Lalu unsur kebahasaan yang lain adalah satu, memerlukan kelugasan dalam pembahasannya. Menghindari penggunaan pilihan kata dan kalimat yang bermakna beda. Lalu bahasa yang digunakan harus audiobook. Dan yang terakhir adalah ragam bahasa harus lugas dan bermakna demonstratif.
Selanjutnya adalah tujuan teks karya ilmiah. Tujuan teks karya ilmiah yang pertama adalah sarana mengungkapkan hasil penelitian dalam bentuk tulisan ilmiah yang bersifat sistematis dan metodologis. Yang kedua, dapat menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa. Yang ketiga, karya ilmiah yang dihasilkan diharapkan menjadi wahana transportasi pengetahuan sekolah dan masyarakat yang minat untuk membacanya. Yang keempat, membuktikan potensi dan wawasan ilmiah mahasiswa dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam bentuk karya ilmiah. Yang terakhir adalah melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Apabila tidak ada, saya akan mengevaluasi kalian tentang teks karya ilmiah. Coba kalian berlatih untuk membuat teks karya ilmiah dan dikumpulkan minggu depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.